Ya dan bahkan MU naik ke posisi 2 awalnya. Kalau menang. Iya kan kalau menang. Itu kan Sempat naik ke itu. Itu kayak ini pesan WhatsApp yang dikirim sekali, lu tahu enggak? Yang sekali lihat tuh. Iya, Itu bentar hilang Roy, lagi. open it. Enggak, belum. Belum. Oke. Belum, masih Odegaard. Dan udah susah payah di Oktober. Udah dia Masih Odegaard. pertanyaan Kalau terakhir gue performa, nih. kita ngomongin Iya. performa sama skill. Anaknya ya yang blow kiss ya, anaknya Guardiola gitu ya. Iya sih, benar. Ya Iya. apa jadi bobo Mari ya, Mar. Bukan dulu pernah pacaran sama Ferran Torres ya? Enggak, Dele Alli. Kalau Ferran Torres Dele itu ini Enrique. Enrique. Enrique, sorry. Dele Alli. Dele Alli. Aduh. Yang udah pensiun dini itu. Iya, kegagalan Guardiola cuman itu, ngebiarin anaknya pacaran sama Dele Alli. Memasuki bulan November, jangan lupa beli barang-barang pakai Rekber. Selamat datang di Tackle Bebas. Oh. Let's Kenapa? fucking go. Let's fucking go, bro. Kenapa sih harus Minggu. Rekber maksudnya gimana? Rekber ya rekening bersama. Takutnya kan kena tipu. Ya kan ada yang beli barang kena tipu mahal kan saya. Sebut nama dong. Hah? Jangan. Enggak, gua beli di carousel, beli carousel. Yang baik aja sih beli di Instagram yang komennya nggak dibuka. Nah, itu ada, tapi ada ya. Kan ada highlightsnya. Betul, Betul. tapi diganti sama semesta. Yang gak kalah ganti juga kalau kalian yang ada mau nanya-nanya lewat nanya-nanya ke kita ya, pertanyaan sepak bola, misalnya kayak nanya Spalletti bakal gimana nih bang ke depannya, misalnya terus Xabi Alonso bakal menangin trofi atau apa. Nah kalian tuh bisa langsung scan aja di bawah ini tuh ada QR-nya Saweria. Di mana tuh? Ya ada lah, bukan di sini ya. Di sini. Nanti di next episode kita bakalan bahas dan munculin nama lu juga gitu. Tapi yang paling penting, yang paling gak kalah pentingnya selain Rekber dan juga Saweria, yaitu adalah para penebas yang udah like, komen, dan subscribe. Thank you banget. Dan yang belum pada like, komen, dan subscribe, silakan like, komen, subscribe. Okay? Sama hype tau, hype. Ya hype juga Hype, lumayan lah. boleh di swipe. Tapi kan hype kan ada batasnya kan. Iya, seminggu 3 doang. Iya. Ya episode kita kan seminggu 2. Nah itu masing-masing tolong lah. Di skip orang nih, kelamaan opening nih. Iya makanya kan kalau hype kan dibatasin. Ya, diomongin lagi. Kalau hype kan dibatasin, gak Langsung kayak sepak bola. Chelsea, Tottenham gitu. Maksud gua, bijinya gitu. Bukan. Kenapa tuh? Apa? Kenapa tuh? Iya, 1-0 doang, tapi Tottenham mainnya busuk banget Bang Jer, busuk banget. Gua kan soalnya kan dukung Tottenham kan di Premier League. Dan kemarin tuh buset main lawan Chelsea bener-bener berantakan banget sih, kacau. Terutama kayaknya absennya Bergval deh. Bergval yang awal-awal cedera. Iya, kepalanya pusing tuh kan, Iya. kepalanya pusing. Kenapa tuh? Digebok bola, kepalanya pusing. Kenapa Mickey van der Ven berantem tuh sama Thomas Frank terakhir? Bukan Mickey van de Ven juga, ada Jet Spence juga berantem. Beda satu orang? Ada, jadi si Thomas Frank tuh kayak mau tos-tosan sama Van de Ven sama Jet Spence tapi kayak dilewatin gitu. Nah itu kayaknya juga ada permasalahan di ruang ganti juga tuh si Thomas Frank sama pemain-pemain Spurs juga. Waduh. Tapi Padahal emang Tottenham lagi papan atas ya Dok? Ya, Tadi peringkat 3, sekarang turun ya? turun. Iya sekarang turun. Karena emang tipis-tipis kan. Sama emang kalau Spurs ini, stadion Spurs itu kan tempat latihan Chelsea juga. Waduh. Dan kandangnya kan si Malo Gusto kalau gak salah ya. Dia kan nulis home sweet home. Wih, Tapi emang Benternya. Chelsea itu adalah bugi timnya Spurs. Spurs kan selalu ngomong gitu kan. Maksudnya banyak yang bilang nih Chelsea itu adalah tim yang paling sering ngalahin Spurs soalnya. Dan makanya kan fans-fansnya pada bilang kan ya Spurs mau ganti manajer seberapa kali pun ya still being shit gitu ya. Bener sih mau gimana. Iya, Cuman yang paling gue sorotin tuh Jope itu akhirnya golin lagi men. FPL gue wangi. masih ada lo dia. Masih ada Gue gue. udah gak ada sih. Nggak, soalnya kedepannya jadwalnya bagus banget Chelsea. Tapi emang sengaruh itu Bergval yang tadi lu bilang pusing? Maksudnya langsung kalau ada. menurut gue gini, pada saat Bergval itu diganti sama Xavi Simons kan. Dan Chelsea itu kan sebenarnya kan udah kita dari beberapa laga terakhir udah tahu kelemahannya yaitu adalah nge-pressing 2 pivotnya mereka, Caicedo sama Reece James gitu. Nah, sebenarnya tujuannya Bergval itu ada di situ buat bantu pressingnya Spurs. Cuma pada saat diganti Xavi Simons yang dimana secara defense dia kurang ya kan. Terus abis itu lu pairingnya sama Palhinha sama Bentancur yang dimana mungkin bukan typical pressing player, lebih ke zona. Kelar udah sama Caicedo. Buset, Caicedo lu lihat tuh kemarin gila kan. Pertamanya itu juga hasil dari press dia kan. Iya, pressingnya Caicedo gila sih. Caicedo yang kalah sama Granit Xhaka itu ya duel ya?
di pekan sebelumnya. Oh pekan sebelumnya, iya. Cuman kan Caicedo nunjukin kualitasnya dia ya, maksudnya. Harusnya ganti jangan Xavi Simons ya, Xavi Iniesta tuh. Jauh banget. Itu menurut Tapi itu merah harusnya Bentancur tau. Iya. Gue juga Nginjek kayak setuju. gitu. Gue soalnya sampai bilang, aduh ini itu harusnya merah sih, clear, karena itu dia nginjek di bagian atas apa Rhys sih? James. Apa namanya? Bukan. Iya bagian situ ya. Fibula dan ankle. Aduh. Di atas mata kaki. Iya. Iya. Diinjek gitu loh. Itu harusnya Tapping. merah sih. Maksudnya di beberapa liga tuh kayak gitu langsung merah, tapi dapetnya kuning doang gitu kan. Terus juga ya maksudnya satu sisi dari Chelsea, kalau misalnya kita lihat dari Chelsea-nya, kan Spurs tadi mainnya jelek ya. Chelsea sebenarnya mainnya bagus, cuman mereka tuh terlalu banyak mengandalkan wing play-nya sih menurut Betul. gua gitu. Dan end produknya juga jelek banget Chelsea Iya. kemarin. Sebenarnya menurut gue bisa lebih dari 1 gol itu Iya, Chelsea. Enzo belum ya? Enzo Berapa belum. kali ada peluang Nggak padahal dapet kayak. kuning dia. Iya Pasang dia. maksudnya bener tadi kayak lu bilang Garnacho, terus si Neto, terus habis itu Gittens main juga ya kan. Kayak mereka ada ngasih impact, cuman end produknya nggak ada Betul. gitu. Sampai Apalagi akhir kan, mereka punya kesempatan kill the game 2 kali. Betul. Masuk yang Gittens, satu lagi siapa ya terakhir tuh? Jopet Jopet ya? Jopet Pedro. awal-awal. Oh iya yang 1v1 kan? Iya. Iya yang 1v1 ending banget. Harusnya itu bisa 2 atau 3 gitu. Cuma ya itulah jadi masalah. Cuma emang maksudnya bisa dibilang emang Chelsea tadi lu bilang wing play, tapi mereka kebantu juga sama Spurs yang lemes gitu. Iya lemes banget. Gak tahu Spurs Lemes kalau lawan Chelsea kayak gitu, lawan City jago banget aja. Makanya tadi kayak gue bilang. Kryptonite, Iya, Kryptonite. Kayak tadi gue bilang kan, maksudnya Spurs juga tadi kalau kita lihat line up-nya di center back-nya itu si Romero kan juga baru main di babak kedua. iya, Soalnya kan dia dan- baru kelar cedera juga, Romero baru main. Terus habis itu juga yang tadi gue bilang sih, maksudnya yang paling kelihatan menurut gue ya pribadi tuh Bergval, karena Bergval diganti sama Xavi Simons, yang dimana tadinya tuh Bergval tujuannya sama Pape Matar tuh buat nge-press double pivotnya Chelsea. Nah terus Spurs langsung main cepat gitu. Nah alhasil terus Spurs kan kebanyakan juga mainnya wing play, set piece ya kan. Iya. Tapi kemarin set piece-nya gak ditunjukin lawan Chelsea, padahal Chelsea tuh kelemahannya tuh di set piece gitu. Tapi gak ditunjukin. Terus main wing play ya, lu tau lah wing play-nya Spurs pasti Pedro Porro crossing, Kudus gocek-gocek sana sini, tapi ya udah gak bisa gitu. Mainin Randal Colomwani juga menurut gue salah juga sih ngelawan Chelsea, yang dimana secara defense Fofana sama Chalobah mainnya kemarin bagus sih, Iya, solid bagus. menurut gue. Harusnya yang bisa dimainin itu adalah Richarlison yang bisa, dari awal. iya ngasih physical di bagian tengah, bisa drop deep ke dalam gitu. Tapi kemarin malah ngasih Randal Colomwani yang tujuannya buat apa, lari get in behind, tapi ya gagal aja terus gitu loh. Jadi ya kredit buat Chelsea sih, maksudnya terutama Joao Pedro yang lagi wangi-wangi banget nih. Gue harap ke depannya bakal nyetak gol lagi, karena gue pasang di FPL aja sih gitu. Dan kemenangan Chelsea ini bikin sebenarnya ada 4 tim poin sama ya. Ada Chelsea, ada Spurs, terus Sunderland, sama Man United. Ya sebenarnya ada kesempatan juga untuk naik lebih ke atas lagi, tapi ketahan imbang dan membuat orang di samping saya mencukur rambutnya. Di luar merah. Nazar. Iya, karena United Strength kan 5 kali menang beruntun. Yes. Pikir matinya pas lawan Spurs biasanya gitu. Iya. Taunya lawan Forest juga sempat sebenarnya hampir menang ya kalau nggak salah, ada Hampir kalah. goal line clearance ya. Oh Iya. Di akhir kan? Di akhir. Gitu, Murielo yang clearance kalau nggak salah. Yes, dan Murilo. sebenarnya Forest ini kan juga goyang banget ya. Ada masuk ke Shandes juga nggak terlalu ngasih dampak langsung. Nah, dampak poinnya justru malah lawan United. Ya kalau gue lihat sih Nottingham Forest memang ya apalagi Sandais ya. Cara bermainnya ya tetap jadi Sandais saja yang direct, terus ngandalin wing gitu. Mereka tahu kelemahan United itu ada di sisi wing back-nya yang sampai sekarang belum dapat formulanya juga gitu. Dan kalau ngelihat permainan United dari awal, memang gue sih ngelihat bakal hilang poin karena nggak punya sisi kreativitas, nggak bisa masuk ke final third-nya Forest, kemudian juga kayak mengalami kebuntuan gitu. Beruntung dapat set piece terus bisa Casemiro ya? gol ya Casemiro. Dan kalau gue lihat sih memang selain Eric Abidal yang bermain dengan penyakitnya gitu, terus juga Edgar Davids juga bermain dengan penyakitnya, yang bermain dengan penyakitnya juga Saint Lemens, penyakitnya namanya Diogo Dalu. Penyakitnya malah orang lain. Iya, Diogo Dalu penyakitnya. Jadi memang Penyakit. Diogo Dalu ini kalau yang gue lihat gol kedua terutama itu benar-benar salahnya Diogo Dalu, dan dia nggak punya defensive awareness, kemudian juga sering gampang banget dilewati, dan satu-satunya yang bisa membuat dia tetap main itu cuma passionnya dia gitu. Kalau kita lihat kalau setiap ngerayain gol kan passionate sekali gitu, dan
gue juga bilang kenapa Sendais mengeksploitasi sisi sayapnya United. Ya. 2 golnya tuh berawal dari sisi sayap gitu, dan apalagi gol pertama itu mismatch juga. Dia ngumpan ke tiang jauh dan yang ngejaga mau nggak mau harus Amad Diallo. Iya. Dan Amad Diallo yang nggak bisa buat apa-apa duel sama Gibbs gitu. Jadi ya ini imbang rasa kekalahan di mana sempat punya harapan bahwa United at least ya tadi Jerry juga bilang kayaknya kemungkinan kehilangan poinnya nggak jadi 5 kali berturut-turut ya lawan Spurs, ternyata dipercepat dengan lawan Nottingham Forest gitu, kehilangan poin. Dan kalau misalnya kita ngelihat memang United belum punya kestabilan, bahkan keraguan akan tim ini tuh udah mulai dari lawan Brighton ketika mereka mulai kesusul di 3-2 gitu. Iya, Kan ada sesuatu yang tidak benar gitu di sistem. Bukan menyalahkan sistem lagi-lagi, tapi memang belum siap aja secara sistem gitu. Karena individual skill ya United punya pemain-pemain yang bisa menjadi yang membawa perubahan gitu, tapi kemarin Amorim juga khususnya staffing coach-nya juga punya andil kesalahan dengan sulit sekali untuk melakukan adjustment dan melakukan pergantian pemain gitu. Yeah. Sesko yang kesulitan di depan beberapa kali, sentuhannya juga lepas gitu. Nggak buru-buru diganti sama Zirkzee gitu. Kemudian Mason Mount 2 pertandingan nggak jadi unused substitute gitu. Yeah. Dan nggak dipakai, padahal pertandingan sebelumnya lawan Sunderland cetak bagus gol. banget, iya. Ya kan, tapi nggak dipakai. Padahal Mason Mount ini juga jadi salah satu pemain yang dipercaya dan disukai oleh Amorim gitu, tapi kenapa nggak dipakai? Nah, adjustment yang kayak gini nih yang selalu gue bilang. Iya. Bukan gue mengkritik Amorimnya atau Amorim out atau nggak suka sama skema 3 backnya, tapi Amorim ini sering sekali entah itu telat, entah itu salah melakukan adjustment. Kurang adaptif gitu. Dan pelatih yang baik itu kan pelatih yang fleksibel ya, pelatih yang bisa nge-adjust sesuai dengan lawan bertandingnya. Baca gitu. situasi ya. Betul, dan ngelihat permainan yang cukup low block dari, sebenarnya nggak low block banget ya, karena Nottingham Forest beberapa kali even mereka udah unggul pun masih melakukan penyerangan. Ngelihat United itu udah kebobolan 2 dari 2 gol dalam 5 menit itu udah mulai shaky. Jadi Sendais ngelihat ini harus dihajar terus-terusan nih supaya bisa kill the game. Untungnya Amad Diallo tadi individual skills lagi-lagi yang menjadi penentu dan pembedanya gitu. Gue mau nanya sama lu deh. Maksudnya kan kemarin tuh yang Manchester United 4-2 Brighton ya. Ya. Itu kan gue juga bilang kan sebenarnya oke, Manchester United menang, tapi kayaknya masih belum nemu balance di timnya ini. Maksudnya kayak setuju. Oke, ya udah lu dalam 3-0 ya udah tetap sustain aja di situ, tapi masih ada aja momen-momen kebobolan. Momen-momen gitu. kesalahannya masih ada gitu. Apakah menurut lu ini tadi balik lagi soal adjustment pelatih, adaptivitas pelatih, atau dari individual brilliance, atau bahkan keduanya menurut lo gitu? Dan emang ini lagi berkembang atau gimana gitu lo? Ya yang pasti tim ini dalam fase proses untuk berkembang ya, untuk menjadi sebuah tim yang utuh gitu, tapi memang belum mencapai ke sana. Balik lagi kalau individual skills, individual brilliance ya nggak perlu diragukan. Pembelian Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo memang tepat gitu. Ini yang sesuai yang dibutuhkan oleh United juga gitu. Dan langsung impactful gitu keduanya. Tapi kalau misalnya selalu mengandalkan individual skills para pemainnya lambat laun akan mengalami kebuntuan ketika para pemain ini nih lagi off day gitu. Jadi depan bagus aja ya kemarin, maksudnya juga. Iya. Koordinasi mereka bagus aja, cuma kan ya beberapa masalah, apalagi kebobolan 2-nya itu kan dalam tempo 2 menit ya. Jadi maksudnya langsung ibaratnya gini, lagi bengong, hilang konsentrasi, jebol 2 gitu. Dan itu di awal babak kedua. Bola udara semua lagi kan. Betul. Itu yang salah satunya priasisnya Elliot Anderson yang gila mainnya bagus banget. Elliot Anderson. Tapi musim lalu juga tuh eranya Nuno tuh kebobolannya juga udara, yang Milankovic golin kan. Iya. Yang ngadu sama Licha. Tapi memang beberapa kali United itu tuh cukup lemah dalam antisipasi bola udara. Mau itu defensive set piece-nya atau mengantisipasi umpan silang gitu. Ya itu waktu Brighton kan 2-3 itu kan salah satunya itu kan. Iya, yang ke gol kayak nggak fokus atau mungkin ya nggak ada komando di belakang yang ngatur lah at least gitu. Kayak nggak punya defensive awareness dan
dua wingbacknya nih sering telat nutup dan sering telat untuk mengcover. Karena dua-duanya kalau menurut gue yang dipasang kemarin baik secara offense. Iya. Kebobolan deh Bek Labib. Iya. Savona. Yoi. Dan Savona dari Juve. Dan kemarin baru kan tahu. banyak fans United yang mengkambing hitamkan Diogo Dalot gitu. Sebenarnya bukan mengkambing hitamkan, ya selalu mengkritik pemain aja gitu. Mengkritik cari pemain yang bisa dikritik gitu. Dan tapi ya nggak paling jelek. Dan ironinya ya, dan memang paling jelek juga. Dan ironinya adalah Alvaro Carreras bermain sangat baik. Boleh balikin gak, Duk? Boleh balikin gak? Balikin dong. Masalahnya udah nggak gini, United itu udah 2 kali ditanya. Pertama, lu yakin nih gak mau Carreras? Kalau gak mau gue ke Benfica nih, ya kan? Oh, udah di make share lagi. Lebih mempertahankan Malaysia. Nah, abis itu sebelum ke Madrid ditawarin, lu mau gak nih Carreras gue jual 25 juta. Madrid beli berapa? 50. Aduh. Tapi kan ini tetap gak mau. Walaupun pemainnya bagus, tapi misalnya dimasuk di sistem yang gak cocok sama dia, belum tentu bisa bersinar. Tapi menurut kan? gue Bang, kalau Carreras main di sistem Amorim dengan 3 back, bakal works. Tapi secara defensif dia bagus nggak sebenarnya? Yang lo lihat? Karena bagusnya bukan yang kualitas atas, tapi at least bisa lah. Maksudnya dia tuh tipikal pemain yang lumayan ngotot juga. Dia kalau misalnya disuruh mundur ke belakang, dia tuh benar-benar gesit. Dibanding Dalot, tetap disiplin. Maksud lo disiplin. Kan bandingannya Dalot. Ya kalau menurut gue, kalau misalnya gue berani jamin dibanding Dalot, Dorgu, bahkan Malaysia di atas. Luke Shaw kan tapi sekarang mainnya jadi center back ketiga dong. Sekarang jadi center back bahkan kan. Tapi ya ini ada petisi, bukan petisi sih, ya harapan fans United kalau sama untuk menggeser Luke Shaw ke back kiri lagi. Tapi ini kan dengan ada berita baliknya Licha akan begitu gak sih? Maksudnya idealnya kalau dari squad yang lu punya, Luke Shaw ke wingback kiri, abis itu Licha di situ. Dengan atribut yang dia miliki sekarang dan dengan kondisi fisiknya yang sekarang, gua nggak yakin itu works juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya opsi terbaik yang di squad sekarang Dalot. Kiri wing. Iya, harus dicoba Luke Shaw tetap. Karena maksudnya gua nggak yakin. Maksudnya realistis aja. Gua nggak yakin dengan atribut atau fisiknya gitu. Tapi kalau layak dicoba ya harus dicoba. Kalau enggak terlalu nyaman Diogo Dalot di sini. Dalot tuh tapi dari Inter kan, Bang? Milan. AC Milan. AC Milan ya? Dipinjamkan. Milan. Dipinjamkan ya. Gue kira Inter Milan dia. Ya Allah, Darmian, Inter Milan. Iya. AC Milan juga sempat. Iya, paling gitu sih. Maksudnya kalau dari MU kalau menurut gua ya balance-nya belum ada gitu. Ya dan bahkan MU naik ke posisi 2 awalnya. Kalau menang. Iya kan kalau menang. Itu kan sempat naik ke itu. Itu kayak ini pesan WhatsApp yang dikirim sekali, lu tahu enggak? Yang sekali lihat tuh. Open it. Oh yang once view. Iya, gitu doang. Habis itu enggak ada lagi. Taunya ke-8 yang gak bisa di-capture tau gak lo, open doang gitu ya. Ya jadi pemuncak klasemen masih Arsenal ya. Dengan kemenangan 2 lawan Burnley. Ini ya begitu aja sih mainnya, pasti Arteta pasti kayak gitu. Sepakan pojok lagi kan? Iya, pokoknya Declan Rice kalau udah gini tanda-tanda gol. Siapa pelatihnya? Jover. Nicola Jover baru ini birthday week dia ya, lagi habis ulang tahun juga. 8 gol dari 10 match lewat sepakan pojok sih. Iya, gak masuk akal bos. Belajar terus itu mah kayaknya emang sepak pojok. Iya, 2 jam tuh per hari. Dan ini kan 4 clean sheet beruntun. Terakhir kali ini terjadi di eranya Emery 2018. Dan juga kalau nggak salah tuh yang pokoknya menang-menang awal gitu, gue lupa ya clean sheet-nya atau menang beruntunnya itu. Oh, unbeaten kalau nggak salah, unbeaten 9 laga itu. Terakhir pas Arteta masih jadi pemain. Oh, udah cukup lama dong. Iya, masih 2012-an lah, udah lama banget gitu. Jadi ini hasil yang positif. Kemarin kan juga Pep komen kan. Maksudnya gimana persaingan Premier League? Ya Arsenal jebol dulu deh sekali gitu. Arsenal kebobolan dulu biar ini balik lagi. Nah, tapi Gyökeres emang kan kalau lawan yang begini-begini nih, akhirnya berguna juga, kepake juga dari segi gol ya. Kemarin sempat ada assist dari Gabriel juga. Terus buat Gyökeres, dan sebenarnya proses menuju gol, setup atau build up menuju golnya Declan Rice itu adalah aksi juga dari Gyökeres di pojok, di samping. Sebelum dia ke Trossard, abis Trossard ke Declan Rice crossing gitu. Jadi ya itu yang nggak dibahas orang juga. Padahal ini adalah fungsi Gyökeres yang dibutuhin juga sebenarnya menurut gue, terutama untuk lawan-lawan tim kayak Burnley ya. Trossard juga lagi bagus kan kemarin mainnya. Iya, dia lumayan. Ini game ke-100-nya Trossard buat Arsenal. Udah banyak juga ya. Udah lumayan. Sorry kalau bicara, kalau tadi kan bilang inilah Gyökeres akan mencetak gol. Apakah Gyökeres bukan big game player menurut lu, Jar? Maksudnya? Ya maksudnya lawan tim-tim gurem kayak Burnley gitu. Enggak, lebih ke
tipe-tipe yang kayak Burnley yang kayak gitu-gitu loh, yang Leeds mungkin gitu misalkan. bisa mid block low block. Oke. Ya terus kayak gitu tuh dia bisa punya celah lebih besar karena kalau tim gede biasanya udah di mark sama satu orang tuh. Iya. Yang biasanya emang udah bikin dia kemana-mana. Liverpool lawan Konate, United lawan De Ligt, Iya. yang mana secara fisikal juga sama. Seimbang. Iya, jadi fungsi dia itu jadi narik defender, bukan golin. Gitu, itu yang bisa terjadi gitu kan. Nah kemarin juga bisa dia golin lagi. Terus Trossard bikin gua bersyukur waktu itu nggak diambilnya Mudryk. Iya Karena lagi. kan pas ngincer kiri maunya Mudryk kan. Mihailo Mudryk. Itu 100 juta pound. satu mahal, yang kedua juga Trossard tuh bisa invert juga. Iya, Waktu itu iya, dari Brighton tengah musim juga, jadi lebih tepat guna lah menurut gue. Terus Declan gila. Ini menurut gue best midfielder in Premier League right now. Timnas Secara Inggris. konsisten ya, secara timnas konsisten Inggris? ya. Iya. Right now, tapi bisa berubah lagi. Timnas nanti. Inggris Kalau timnas jelas Inggris, lah. Timnas Inggris. Emang saingannya siapa? Jude Bellingham. Ya posisi beda lah. Main Iya, bareng bisa iya. kan? Iya. Bisa. Declan sama Elliot Anderson ini main menurut gue di bawah Tuchel. Maksudnya Wharton enggak, Wharton. Wharton? Ya antara itulah. Gila, Bisa, Wharton bisa. enggak lah, Wharton di atas Elliot Elliot. atau Wharton sih? Iya ya bisa. Wharton Wharton di atas Elliot. Declan. Elliot Wharton bagus di banget, atas gila. Elliot. Elliot bagus, cuman Wharton jauh di atas Tapi Elliot. Wharton lebih ke Declan gak sih dibanding kayak Elliot? Enggak. Maksudnya saingannya Wharton Berarti jangan-jangan Jude nggak main? Declan. Jude. Jude main. 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 bisa Dia center tiga tengah forward. kan? Lebih advance. Tiga tengah. Gila, Dia makanya depan. Inggris Oke, tuh gila, Maino bro. waktu di Europe Piala Eropa. Euro. Ya kan? Iya, Maino, Inggris gila. Declan Rice sama Jude Bellingham kan bertiga. Iya konsisten juga. Terus Declan juga ini kan selebrasinya sama Eze begini. Itu buat tantenya. Jadi tantenya Tante Erni. Enggak dong. Tante Bev namanya. Dia kayak apa ya, penting banget buat karirnya karena dari zaman dulu tante ini selalu nonton sama nyokapnya, jadi terbang kemana si West Ham berarti dulu juga itu selalu ada, makanya dia ini banget lah. Oh. Cuma konsistensinya sih kan, maksudnya basability, availability, gue rasa ini Declan jago pemain cedera, dan menurut gue dari pemain Arsenal nih, dari line up-nya bahkan cadangan nih, menurut gue yang gak tergantikan cuma Declan. Yang paling gak tergantikan. BKP Declan di Arsenal berarti siapa? Kalau Declan gak main? Merino. Yang paling Merino Zubi, tapi kan pasti beda lah. Jadi mainnya, maksudnya yang tipe Declan itu, Tipe Declan gak ada ibaratnya di kalau Arsenal. kata kemarin gue kan siaran Milan Roma ya, kata Allegri yang tipe kayak Rabiot susah. Iya, betul. Makanya kerasa banget Milan karena karakteristik Iya, pemain ini beda dari yang lain gitu. Walaupun Setuju. ada kan kemarin Fofana yang main ya gitu. Ntar kita kesana. Tapi Maksudnya dengan dua role yang sama tapi karakteristik beda tuh kerasa, Bib. Maksudnya, iya, kadang sistem tuh butuh pemain berkarakter, bukan cuman punya role itu gitu. bener. Iya, Jude Mungkin Bellingham. Masuk kan Arsenal nih pertanyaan. Kita lagi bahasnya Oh, Arsenal, bukan Duren timnas Inggris. tuh Bellingham juga harus perlu diapresiasi loh. Maksudnya Oh, jelas. Kalau sekarang kalau Gyökeres cedera kan kemarin juga diganti tuh babak pertama usai. Itu juga susah. Karena gantinya pasti kan paling Merino yang taruh di depan gitu Yes. kan. Kalau Havertz sudah sembuh mungkin bisa digantiin. Havertz Gabriel belum sembuh anjing. belum. Gabriel diganti nama Sailebe gantiin Mosquera bisa. Nah Gabriel ini juga susah. Karena bukan cuma backnya, tapi soal goal scoringnya atau threat dari segi corner atau free kick. Yes. Karena oke, ada Hinkapie tapi beda juga untuk sense golin ya. Jadi akan kehilangan tuh Gabriel sama Declan Rice. Tapi sisanya sih harusnya bisa sih. Iya. Sama Saka menurut gue mulai ini nih, mulai kayak Gakpo di Liverpool nih ya. Waduh. Drop kayak nggak ada saingan yang gimana Iya, banget. itu tuh Gak ngaruh bikin sih, kompetitif. ngaruh. Iya, Iya. makanya Emang Madueke mana Madueke? fans Arsenal cedera, tapi udah mau menuju return. Oke. Jadi harapan fans Arsenal jujur aja Madueke balik. Karena pas Madueke balik juga step up, dia Kenceng. juga step up kan. Berarti Eranya step up kayak Udah nggak butuh Martin Odegaard. Hmm? Udah nggak butuh Cedera kan Martin Odegaard? Odegaard. Enggak, ini kan beberapa pertandingan ya harus diakui Oktober bulannya Arsenal gitu. O-nya soalnya ora kebobolan kan. Iya, Ora tanpa kalah. kebobolan. Oh, Ora Odegaard. Meskipun apa namanya manager of the month kayaknya Ruben Amorim kayaknya. Kayaknya sih. Aneh sih aneh. Enggak, bukan masalah nggak kebobolan. Lawannya Jer. Beda. Itu ya masalah Soalnya lawan kebobolan. Liverpool ya. Soalnya ada Kemarin lawan Liverpool sama Sunderland yang lagi di atas gitu. Ya oke nggak apa-apa. Tapi ya siapapun di antara dua itu sih oke lah. Ya di antara dua itu oke lah. Udah Dan Odegaard. tanpa Odegaard gimana? Menurut lo ya udah ya dengan kompetisi misalnya lo cuma fokus satu sih bisa kali. Tapi Eze sehat. Iya. Oh Maksudnya iya, dengan nggak- komposisi ini. Iya masih nggak apa-apa sih. Maksudnya
kan yang dibutuhin sama Arsenal tuh kedalaman ya. Gue biasa protes kan soal Iya. cedera nih. Nah jadi kalau Odegaard yang jadi backup PSG di situasi ini nggak apa-apa juga. Berarti Eze above Odegaard. Kan recent performance. Eze above Odegaard atau enggak? Recent performance kan. Eze above Odegaard atau enggak? Secara skill set. Eze above Nggak, secara Odegaard atau perlu. enggak? Secara Enggak, apa? Eze above Odegaard atau enggak? Cuma simpel aja Beneran pertanyaannya, simpel, Jer. simpel. Iya atau enggak Nggak, aja? belum. Menurut gue. Belum. Oke. Hah? Belum masih Odegaard. Dan Eze udah susah payah di Oktober. Udah dia Masih Odegaard. pertanyaan Kalau terakhir gue performa, nih. kita ngomongin Iya. performa sama skill. Oke. Kalau skill dan juga karena banyak yang ditawarin Odegaard tuh banyak. Ya jadi leadership mau gimana pun masuk gini. Orang kalau misalnya kapten terus mainnya lagi down segala macam atau dia juga punya masalah lah bahunya, next game punggungnya aneh gitu. Tapi tetap bisa dipercaya, tetap bisa punya apa ya kan si Arteta kan ngecek kan ya udah coba kita voting kapten aja. Karena kan Tony Adams ngomong, Ya. menurut gua kapten Arsenal Declan Rice. Wah, gue sih cocok sama Iya. Tony betul. Adams sebenarnya. Setuju gua. Gridnya untuk availability-nya. Tapi That's the point, Bang enggak, Ger. tapi Arteta nggak setuju karena ini juga bikin harmonisasi goyang. Ya. Makanya dia But that's the point. dia ngomong. Kaptensi Rice. Playmaking side Eze. Eze. Konsistensi Eze. So what? Bench warmer. Enggak. Bench warmer Odegaard. Enggak kalau Eze konsisten gue belum bisa bilang konsisten. Karena Iya, sebenarnya iya. ada beberapa game-game yang bahkan lawan Palace lah. Oke, gue Selain ganti. golnya dia sebenarnya rada shaky loh. Gue ganti. Versatility. Eze. Eze Bisa dong. sayap, bisa ke depan. Iya, tapi kan kebutuhan ya. Maksud gue gini, kalau lu Yeah. perhatiin misalnya Odegaard ini normal Odegaard ya, jangan yang jelek ya. Kalau perhatiin misalnya pressing, dia yang mimpin loh. Ya, ya. Dia pasti yang ngarahin gitu loh, gitu. Maksudnya sama Declan beda tipe. Mimpin flash mob dia di lapangan. Joget dong. Siap, ayo, Iya. siap. Iya, mimpin Joget. flash mob. Berarti udah seyakin apa nih Arsenal juara? At least Jangan ditanya lagi. Enggak. Udah, Itu kemarin udah, minggu lalu udah, udah. udah, Kita udah, tahan dulu, kita tahan. udah, Sampai jangan, November kita jangan. nonton November. November. Serah deh, serah. Ya. Kita Arsenal Karena udah. pesaing- enggak soalnya kalau Jerry tuh gak pernah menjawab dengan Iya, iya. Biarin, Tapi biarin. apa kita tahan dulu November, mendingan lanjut ke ini, Bang. Saingan lu di bawah. Nah. Manchester City gimana nih? City dan Liverpool ya. Gitu. Iya. Enggak, ini sebelum ke Najji ya. City kalau tidak mencari tidak menemukan solusi untuk Cetak gol. cetak gol selain Haaland, Oh iya. masalah. Benar, setuju. Karena sekarang gini, ya nggak apa-apa dong kalau selagi Haaland konsisten, kalau cedera selesai. Ya kayak kemarin kan lawan apa tuh yang minggu lalu? Aston Villa Ya. Haaland gak bisa golin udah, nggak ada opsi lain, orang top scorer kedua dia bunuh diri Steph. Waduh. Iya kan? Tapi kan akhirnya semalam kan akhirnya ada yang ngegolin juga selain Haaland. Iya. Nico O'Reilly. Ya Nico. Iya, gila. boleh. Itu Phil Foden kemana sih? Phil Foden? Apa? Phil Foden. Ada. ada semalam Oh, Phil Foden. ngasih asis semalam kan. Oh, iya. Ya, Nico ini O'Reilly. dua Nico ya. Duo Nico juga main bagus banget. Kalau Sama- Luis. Tolong jelaskan ke kami Fekir gimana? Fekir siapa sih? Cherky. Nabil Rian Fekir gua. Ryan Rian- Cherky. Rian Cherky, Nabil Nabil Fekir. Ryan Cherky nih. Cherky. Gue Gua udah malah Fekir itu. Udah kelamaan Fekir Udah. ke Liga Ke Liverpool gak jadi-jadi. Liverpool harusnya itu orang. Betis. Gimana sih? Oh enggak, udah gak di Betis. Udah cabut. Di mana paha? Engkel. Gila. gimana? Lanjut City silakan. Ya City O'Reilly. menang 3-1 ya, meyakinkan banget karena lawannya nih waduh buset terlalu deket tapi Bang langsung puyeng gua. Enggak ya, City menang 3-1 yang Ya. kalau kata orang gua kan selalu bilang Ryan Cherky ini pemain bagus, pemain berkualitas ya, harganya 1/4 Florian Wirtz bro, yang asalnya nggak dapet. Florian Wirtz dapetnya Ryan Cherky, dan menurut gua di match kemarin sebelum lawan City kan lawan Swansea dulu. Banyak orang yang bilang, ya elah lawan Swansea aja lu banggain. Ini lawan Bournemouth ya gue banggain lah. Juara 2 bro, Bournemouth bro. Peringkat. Ya peringkat juara 2. Juara gak ada juara 2. Nggak ada juara, peringkat ada. Juara 2 Arsenal. Ya. Ya. Nggak, maksudnya peringkat 2. Jadi ya udah kelihatan kelasnya gitu, dimana Haaland tuh butuh penyuplai bola yang kayak Kevin De Bruyne sebenarnya kan. Direct langsung ya. Ya direct langsung, dan akhirnya kan ketemunya di Ryan Cherky. Phil Foden yang ya Phil Foden bisa, cuman lebih ke apa ya? Dia lebih ke take one on one-nya oke, dribblingnya oke. Cuman kalau untuk buka ruang apa nih? Lu nunjuk apa tadi? Enggak, Foden. Oh ya ada. Satu assist Foden semalam. Ya jadi menurut gua emang udah si paten Cherky main dari awal. Banyak yang bilang kan nggak bisa nih dua playmaker kayak Foden dan Cherky dalam satu game. Iya. Dan akhirnya semalam Cherky dimainin di right wing, tapi juga di number 10 posisinya lumayan aneh sih sebenarnya sih semalam. Kemarin Iya, white playmaker gitu. Gua tambahin ya. Kemarin tuh gue malah ngerasa 4 front 4 mereka tuh, Haaland, Foden, Cherky, Doku tuh,
kayak di Bayern Munchen kayak Harry Kane, Luis Diaz, Gnabry sama Olis. Mereka tuh dibebasin geraknya. Iya. Karena Doku yang tadi left wing jadi right wing gitu. Iya. Jadi kayak banyak banget Olis Pak, bener bacanya Olis. Iya, Olis bacanya. Olis. Enggak tahu gua. Kamu baca-baca nama kamu bisa salah kamu. Bisa Adi Ani kemarin nanya. Oh, Olis. Orang Coba. sono. Lu tanya orang Jerman. Ya, Aku Jerman. Dia France. Enggak France. di Munchen. Apaan? Beda lagi Udah dong. lanjut Ci, gimana sih? ya kalau dari segi permainan semalam ya semua pemain City sih menurut gua tampil bagus. Ya. Ritmenya dirusak ketika Savinho masuk, brengsek tuh orang tuh emang masuk. Main di kanan. Sayap kanan. Main di Bournemouth. Enggak, ganti siapa ya semalam ya? Gue lupa deh. Dan Marmus juga main semalam tapi ya King Egypt itu. Prince Egypt. Mo Salah. Iya, dan yang menurut gue semuanya main bagus tapi tetap ada yang kurang di match semalam ya musuh MU juga Anthony Taylor. Oh. Musuh banyak tim itu. Musuh banyak tim itu Anthony Taylor semalam keputusannya ada handsball, bahkan Donnarumma harusnya Tyler Adams tuh nggak ngegolin karena diganggu. Ditahan ya tangannya. Ditahan. Itu kelihatan foul sih, harusnya foul sih. Itu foul. Kalau wasit Super League Indonesia dikasih foul itu. Iya sih. Itu kuning karena protes ya Donnarumma. Iya, Donnarumma kayak nggak happy dengan Nggak golnya Tyler Adams itu karena menurut gue emang kan kalau misalnya di dalam kotak penalti kan ada kotak kecil lah gitu. Iya. Ketika kiper diganggu di situ aja kan udah foul, udah Itu selalu dilakuin sama Arsenal. gua ngomong. Oh siapa? iya, cuman kan Arsenal jago ngakalin kayak gitu kan. Maksudnya jago ngakalin rules, ya kan? Setuju nggak lu? Itu loophole-nya. Ya Loophole. loophole-nya Dia makanya mau itu. dilatih. Dan semalam juga ya nggak tahu lah Anthony Taylor itu dan ya at the end City nggak cuman berpaku sama Haaland dan akhirnya Nico O'Reilly sampai dapat blow kiss dari Pep Guardiola ketika ngegolin. Dicium. Enggak. Wah, gitu dari gitu kayak. Blow kiss. Gini. Dan Fire gun. menurut gua O'Reilly lebih berharap anaknya ya yang blow kiss ya, anaknya Guardiola gitu ya. iya sih, benar. Ya Iya. apa jadi bobo Mari ya, Mar. Bukan dulu pernah baca nama Ferran Torres ya? Enggak, Dele Alli. Kalau Ferran Torres Dele itu ini Enrique. Enrique. Enrique, sorry. Dele Ali. Dele Alli. Aduh. Yang udah pensiun dini itu. Iya, kegagalan Guardiola cuman itu, ngebiarin anaknya pacaran sama Dele Alli. Tiki Taka dapet. Kita kan dapat. Tapi Ji ya kalau menurut gua nih terkait soal wasit ya. Menurut gua yang Donnarumma itu foul, harusnya Iya. nggak gol. Tapi handsball nggak menurut gua. Itu Karena dari dia kaki. mantul paha Iya, dulu kaki ya, kaki dan dulu. dia mau ngapain tangannya udah. Ya itu kan sama kayak yang waktu Jack Grealish lawan Manchester United di FA Cup. Maksud gue ya harusnya ada konsistensinya konsistensi gitu. wasit, Konsistensi bener. wasit gitu. Sepakat, Kalau bener, misalnya sepakat. enggak ya enggak. Kan Semuanya kita nggak- gitu ya. Iya. Semuanya gitu. Jadi menurut gue ya dan akhirnya kan Nico O'Reilly kan ngegolin juga ini udah jadi jawaban lah ya dan sorry to say berarti kan keputusan Guardiola yang kemarin gue omongin bahwa berani nyadangin Reinders tuh menurut gue keren sih. Works Mas. ya. Works banget. Harusnya gak usah dimainin Reinders biar Caicedo gue naik. Oh ya 10 ya lu ya. Mm. Oh naik jadi Reinders tuh cadangan 1 loh. Tapi Nico Gonzalez mainnya kemarin bagus juga sih. Bagus banget, juga, bagus banget karena beberapa gol yang dimulai kan Dari Nico. dari Nico karena yang Cherky Cherky tuh umpan gila. sundulan itu dari Nico bisa ngebaca ruang dan Siaan kan? Aduh. Niko Siaan. Nggak tahu. Oh Dia nggak tahu. Dia Dia nggak tahu ya. nggak tahu dia. Niko Malau ada penyerang PSMS Medan. Nggak Malau terlalu mah jauh. ini orang lebih jauh, absurd Mbak. lagi Mas. dia Malau. ya. ngobrol. Ada Nico Silvanus tuh gak lo? Tahu. Ya. Aneh banget. Tahu, kenapa? Niko siapa? Niko Kovac tahu Niko Kovac. Tahu Tahu kalau kalau Kovac. itu. Ini Nico Kovac. Ya. Kovac. Oplak. Ya dan juga ini ya Liverpool menang lawan Aston Villa. Ya. Yes. Sebuah hal yang nggak bisa dilakukan City ya. Iya betul. Ya. Jago semua kalau si Iya. aneh. Salah sama Gravenberch balik lagi, dia golin lagi. ya. Ketika semua orang membuang dia di FPL. Tapi kan gol yang salah juga error Gitu. dari Iya sih. Martinez. Iya. Tapi itu karena pertama kan ada satu kena tiang ya kalau nggak salah pertama. Iya. Yang nggak Itu gol. gua nggak nonton jam 3. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya kemarin itu sempat Liverpool tuh mengawali laga dengan shaky loh. Agak shaky. Itu kalau yang kena tiang itu gol itu agak berubah tuh peta permainan gitu. Jadi plannya Arne pasti akan berubah dan Iya. beruntung Muhammad Salah dapat giveaway dari Emi Martinez jadi bisa Tapi cetak gol. sebelum salah itu juga ada gol dari Ekitike tapi offside. Offside itu jelas, Ya, itu offside, clear itu jelas offside, Hmm. clear offside. Dan Muhammad Salah tapi nggak bisa dibilang beruntung juga karena tanpa kontrol. Betul. Karena kalau kontrol dulu
Emi Keburu bisa aja di blok. nutup, ya langsung nutup, dia tanpa kontrol, weak footnya langsung masukin bola ke gawang sih. Iya. Itu mental sekali lagi. Jadi kalau orang bilang beruntung doang, enggak juga. Beruntung itu kan diciptakan gitu. Jadi Tapi gol Gravenberch juga deflection. Golnya Gravenberch. oh it's a na 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 na. Reflection. Beda ini deflect. Nyanyi lagi. Reflection. Ya kalau balik lagi, tapi kan tetap yang dihitung kan golnya Gravenberch. Ya. Jadi itu on target dan shotnya juga bagus sebenarnya. Ya dan ini kan mereka mempersiapkan buat lawan Madrid ya. Si Matty Cash juga tiang tuh. Tiang. Tepis terus kena tiang sama Marzavili. Iya. Persiapan lawan Madrid katanya. Prepare. Prepare Iya. bro, Ya prepare. nanti kita bahas. Kita geser ke Serie A Italia. Di mana akhirnya ya. Milan dulu dong. Hah? Milan. Enggak udah Juventus dulu lah, karena pelatih baru. Masih belum ya. Udah. Jadi pelatih baru ya, Luciano Spalletti akhirnya merayakan gol di menit kedua Yes. dengan cepat membobol Emil Audero. Sedih sih Ya kan? sebenarnya. Sedih ya, ada sedihnya ya. Warga Sedih. Indonesia sedih. Warga Indonesia. Warga Turin nggak peduli. Warga Turin nggak peduli. Tapi kalau kebobolan kemarin cetak 2 gol sih menurut gua memang ini ciri khasnya Luciano Spalletti di zamannya era di Napoli ya. Memang suka dapat gol cepat juga, langsung full attack dari menit pertama. Langsung full defense abis itu. Enggak, itu Allegri. Tapi gimana tato Napolinya dia gimana itu? Ini musim dingin doang. Jadi dia khusus musim dingin doang. Jadi kan pas musim panas dia udah gak dikontrak lagi. Oh. Oh interim ini maksudnya? Iya emang cuma sampai bulan Mei doang. Ngabisin Ngabisin musim doang. Karena kan di Italia Biar dari tuh bulan bisa sekarang nih di-kick. kebetulan pas banget nih kan sekarang bulan November nih. Gimana suhu di sana? Lagi 12 derajat. 12 derajat Spesifik 12. 12. Ini di mana, Turin doang atau di Milano juga? Enggak, di Turin lebih dingin karena Turin kan dekat sama gunung, sama Dekat di Milan juga. Pulau Sisilia. Jauh dong, Sisilia Enggak, Selatan. Sisilia Sisilia Palermo. Palermo, Renzo Barbera. Asal Palermo bro, Asal tahu. ngomong aja dulu. Turin. Turin. Ini kalau Turin berapa? 9 ya, ada 10. 10 derajat sih waktu bulan November waktu itu. 10 derajat ya. 10 derajat. Sekarang 12 ya. Mungkin sekarang 12, sekarang belum Desember. Kalau di Milanello, kalau gue sih Milanello sih agak Milano. Tempat Milanello latihan ada ya? tempat latihan. Ada, itu Milan. sebutan tempat latihan AC Milan. Ya. Coba dulu. Iya ini terlalu suhu nih podcast BMKG anjir. Iya tapi ada menang kemarin dan ini menarik sebenarnya karena pencetak gol dua-duanya itu flank justru. Yes. Cambiaso bek kanan, dan Lebih juga bukan Kostic. flank lagi, lebih tepatnya back sayap. Back sayap bener, back sayap walaupun kebobolan dari Jamie Vardy Iya. ya, golin juga Tapi nih. Vlahovic gimana? Gue ngeliat Vlahovic banyak peluang loh. Iya, gua ngeliat sih dari 2 pertandingan Kasian terakhir banget. ketika melawan Udinese dan juga lawan kemarin Cremonense ini ada satu perbaikan dari Vlahovic, pengen melakukan pressingnya, menunjukkan betul. kalau dia layak digaji 12 juta euro sih. Dia menjadi orang pertama yang melakukan defense awareness di lini belakang lawan. Filter pertama. Filter pertamanya ketika di defense line-nya Udinese, di defense line-nya Cremonense itu dilakukan sama Vlahovic dan mendapatkan banyak applause dan memang selain mencetak gol pada akhirnya membutuhkan pemain-pemain yang mau melakukan pressing di atas. Dan Vlahovic nunjukin itu mungkin gol mungkin cepat atau lambat akan didapat sih sama Vlahovic. Kalau ngelihat yang paling utama kemarin gue belum lihat banget Spalletti baru 90 menit gue lihat sama Juventus, tapi apa yang dia lakukan bersama Napoli di era 2021-2023 itu ditunjukin banget. Dan gue ngeliat nampaknya akan menjadi Kvaratskhelia-nya Juventus ketika Spalletti membesarkan Kvaratskhelia beberapa musim lalu, Kenan Yildiz. Karena sama-sama Kvaratskhelia nih. iya, Si Yildiz. back wing sayap kiri. Tapi dia nggak main ya kemarin? Enggak, cedera abis lawan Udinese. Coba cedera ringan dan gue ngeliat kemarin Juve juga sikapnya bagus bahwa Terus boleh pulang duluan nggak? enggak, Sikap karena belum bagus boleh ngumpulin, pulang belum ngumpulin. gini Enggak, duduknya. enggak bisa pulang duluan karena enggak ngumpulin, belum ngumpulin. Red attitude kalau diterjemahin jadi gak enak ya. Iya. Terlalu itu. Terlalu tapi Terlalu pas gue ngeliat TV, kemarin Mas. iya, tiga pertandingan sebelum dalam 5 pertandingan kan 3 pertandingan sebelumnya ketika lawan Como, lawan Lazio, lawan Madrid gak hitungan lah, emang berat lawan Madrid. Como Lazio tuh Juve Mukanya. enggak emang sulit harus diakuin pukul. sulit. Cuma lu enggak boleh kayak gitu emang harus diakuin Madrid susah di Santiago Bernabeu. Respect. Barca kebobolan 2 ya, harusnya 5 ya. Ya, lanjut. Ada banyak bunga-bunganya. Cuma Del Piero yang bisa cetak gol di Bernabeu. Standing ovation lebih tepatnya. Ya. Enggak, gue ngeliatnya kemarin pas Juve kemarin dapat 5 gol dalam 2 match itu ada perbaikan tentunya. Lini depan berjalan dengan komposisi yang dimiliki. Spalletti mengatakan bahwa
ini dengan komposisi lini depan punya Vlahovic, punya Yildiz, Openda, Jonathan David, di backside ada Kostic, ada Cambiaso. Masa nggak bisa 3 pertandingan cetak gol, dan dibuktikan kemarin sama Spalletti kemarin ketika masih mau berambil kan sebenarnya otaknya tetap udah Spalletti. Cuma Spalletti belum turun gunung, belum di sideline dan gue ngeliat ini ada another hopes, ada harapan lainnya di tangan dari Luciano Spalletti. Ada grintanya lagi gak nih? Ada dong pastinya. Tapi kalau gue ngeliat sih yang paling utama dari semuanya adalah ketika Spalletti bisa memberikan kemenangan buat Juventus, itu paling utama dulu sih menurut gue. Iya, sekalipun lawan Cremonese ya. Iya, tetap 3 poin. Toh itu Menang lawan Inter 4-3 juga tetap 3 poin kok. Win is a win, Bip ya. Iya, bener, win is a win. karena emang gak semua tim bisa ngalahin Cremonese kan. Oh, AC Milan gak bisa. AC Milan Nah. kalah jujur, tapi setelah itu unbeaten ya. Setelah unbeaten, iya bener lagi. Iya kan, Milan setelah baru itu kali di 1 awal, ternyata. di awal ya. Yep. Dan ini akan lawan Sporting berarti di Yep. Champions League, terus derby lawan Torino, Betul. Fiorentina, abis itu Bodo Glimt, Cagliari. Ini sebenarnya ya Bodo Glimt. Bisa dihitung. bisa run of winning run ya. Semoga ketika nggak ada keselak lah Juventus, nggak kesel, nggak kena cok. Jangan sambil ngomong Itu keselak kalau itu makan. nerjemahin apa tadi kira-kira tuh? Iya. Dalam term bahasa Inggris tuh. Nggak sulit. Choke ya, choke. Iya, cok. Slip gitu, slip, choke. Iya, Iya, cok. Lebih tepatnya cok. Kalau slip kan Iya. kespleset. Iya. Ya pokoknya ketika Juve nggak slip aja tuh Diterjemahin. di bawah Luciano Spalletti sih, gue yakin sih gue udah lihat hitung-hitungan. Oh, lawan Torino, Fiorentina lagi drop banget di bawah. Terus juga kalau Torino sih, mau Torino di mana sih, selalu kemenangan di pihak Juventus ya dalam berapa puluh tahun. Dan Superga. oh jangan dibahas Superganya. Maksudnya bagus. Nggak tahu sejarah. Tim Superganya meninggal. Iya. Tim Superga itu timnya Torino dulu. Super tapi Torino tuh gila banget. Dulu jadi di 9 juara Scudetto. itu timnya. Superga. Jadi Turin itu belum Juventus belum jago. Torino tapi dulu. meninggal semua. Meninggal. Nabrak gunung. Kayak by ini Munich, tragedi Munich, mirip-mirip gitulah. Dan menariknya pulang dari Lisbon. Sama. Pulang dari Lisbon. Lawan Cuma Lisbon kejadiannya juga. udah di Itali. Jadi Oh, udah deket. udah deket rumah, udah tinggal landing. Kalau United kan ganti pesawat dulu dia Ganti di pesawat Bayern di Munchen. di Munchen. Kalau Ya. kalau yang sekuatnya siapa? Bapak Sandro Mazzola, Valentino Mazzola. Jadi ada legendanya Inter kan ya, Sandro Mazzola ya. Sandro Mazzola itu sebenarnya anak yang dikasih oleh Inter Torino ke Inter karena Valentino kan jago nih. Ya. Terus punya anak Sandro Mazzola. Karena waktu itu Inter ngebantuin Torino, dikasihlah Sandro Mazzola. Karena bapaknya waktu itu jadi legendnya Torino, meninggal di kejadian Superga itu. Dan kalau Iya. kalau udah bahas Inter nih, Iya. kita Gua terakhir kali Serie A ganti pelatih tengah musim ada yang Scudetto terakhir kali kapan? Gue penasaran. Kayaknya belum. Ada nggak ganti pelatih tengah musim kayak gini? Ancelotti Scudetto? Kelipi. Ancelotti ke Lippi berarti Juventus. emang tengah musim. Tengah musim Ancelotti kan dipecat. Ancelotti bukannya awal, iya lagi masih match kedua. apa Iya. match Berarti ketiga? Match 2010. kedua masih agak inilah ya. Masih Oh, awal. masih Kalau ini kan awal. udah Ini match kayak ke-9, 10 bahkan. Karena menurut gua Nah. pergantian Spalletti ke Juve ini tepat banget nih kalau tim-tim lagi karam gini harus pelatih-pelatih yang Tradisional. Ya. ya Ranieri nyelamatin Roma Ya, gitu betul. kan. Tapi ya Spalletti kan Allegri. Karena memanggil Allegri, aduh udah di Milan lagi gitu. Ya, Itu kan memanggil safe Allegri. choice-nya. tapi penasaran apakah Spalletti bisa bawa Scudetto Kalau atau gua lihat sih cari semoga kayak Conceição di Milan aja ini cuma masa bulan madu doang 2-3 pertandingan. itu harapannya Inter kan. Iya. Harapannya Inter kan. Apalagi ada berantemnya kan kalau Conceição kan. Iya, tapi Ada kalau gua ngeliat berantemnya. Ini nggak tahu Spalletti Juve. yang asal nggak bawa Giovanni Di Lorenzo sih menurut gua aman-aman aja. Itu pemain yang selalu dimainkan Spalletti gimana pun kondisinya, ditanya dulu Lorenzo Cerutu. mau main nggak? Cerutu mania. Cerutu Tadi mania. udah bahas Inter ya, kita akan geser ke Verona lawan Hellas Verona, harus ada Hellasnya ya karena Verona bukan cuma Hellas Kievo, ya. Kievo. Kievo Kievo juga. ada. Lawan Internazionale di mana Inter langsung gaspol juga dengan 2 kemenangan. Ini sempat ada dominasi memang walaupun baru ada gol bunuh diri di menit-menit akhir untuk jadi gol kemenangan ya. Tapi di awal-awal juga mungkin 15 menit awal Paulo di grup kita ya, di grup Tackle Bebas kan mention Angga ya. Bilang kayak gokil Zielinski. Wih, bagus banget Boleh, itu gol. Kan ini makanya penasaran nunggu lawan Arsenal aja nih kan kita corner FC kita adu-aduan corner. Sejak musim lalu kan emang Inter juga cukup bagus di sepak pojok kan. Itu apalan ya berarti? Iya, ya kayak Calhanoglu ya umpannya ya? Calhanoglu. Bolanya datar. Bagus banget. Pas nonton aja anjing ngapain Bagus umpan ke banget, situ? bagus Gitu. banget itu Calhanoglu. Itu udah sering dilatih kali ya, maksudnya kalau bisa gitu mah Textbook sih lah kayak gitu ya. textbook lah menurut gue itu.
Ya makanya cukup menarik nanti kita lihat set piece berapa gol. Kita expected golnya semua dari Tapi set ketemu gak sih kita? Ketemu, makanya gue bilang Di UCL ketemu lagi? ketemu. Musim lalu kalah weh. Iya set piece. Tapi kan penalti. Ya makanya. Penalti sama ini Merino disikut gak apa-apa. Iya. Ditonjok. Gitu. Oh ada wasit Wah, lagi, ada. wasit Ya, lagi. coba nonton gini pala iya itu penyok. wasitnya wasit WWF. Pala penyok. Tapi oke, Inter gimana? Kalau lu Nggak lihat layak menang sih di pertandingan ini harusnya. Ya. Verona bahkan Verona lebih layak menang terus. Oh iya serius? Inter kacau banget gitu di kan? pertandingan ini. Cuman awal doang itu udah gol mengejutkan, habis itu Anyap 6 pemain backup ya, rotasi pemain Inter di pertandingan ini, terus hujan rata banget kan dari Bekasi sampai Milan. sana gila hujan Sampai gua nonton. Verona. Gua Ada hujan, Pogba Bentego juga tuh. di hujan. Tunggu, Iya. gue nanya. Itu waktu yang tackle Bisek menurut lu kartu merah gak? Bisek kan yang kartu. Tapi last Gua- man standing itu. Ya, gua Last man- ngerasa Kan serius Dito. gua ngerasa kartu merah harusnya. Oh, Tapi sorry, setelah gua baca analisisnya, Heeh. ternyata satu ada yang bilang 50-50 kan. Ya. Kalau last man standing tuh pemain lawannya bawa bola, Dihantam dari apa, belakang. Ini rebutan bola, terus yang kedua ada yang bilang analisisnya bolanya nggak ke arah. Ya, karena Bawah. gawang. Karena Jadi gua nggak ada nggak doksu, tahu. jadi nggak doksu. Iya, tapi harusnya sih ya. Marotalik gua nggak apa-apa lah. Iya, iya. Oh ya udahlah. Udah ngakuin. Terakhirnya Marotalik. Iya, jadi sebenarnya malah lu merasa ini nggak layak Salah. menang. Nah, ugly win itu kan ugly kan juga ada nilainya 4-3, ini ugly aja belum, emang beruntung banget itu. Gila. Seri A padat banget loh. Ya, Tapi tapi, kenapa justru kalau- ini Ini yang seru membuat nih. kita nggak ada ngomong siapa Scudetto. Belum berani. Pasti orang prematur banget gitu. Iya. Bahasnya dari Napoli sampai Como deh. Iya, Como juga ini ya, nahan imbang Napoli lagi Napoli clean sheet dan di gokil. Sao Paulo. Lazio terus Sassuolo gitu kan. Milan Juve sorry. Juve, Clean sheet sama terus Como ini. Ya, dapat penalti nggak gol, sayang aja ya si Morata ya. Alvaro Morata kok tuh dia Kapten Spanyol. Kapten Spanyol Itali aja dia nggak gol penalti ke gawang Gua lucu Donnarumma. bener. Videonya di Twitter kalau World Trade Center yang nyetir pesawat Morata gak nabrak. Nggak masuk. Emang dari di Juventus tuh dia harus benar-benar peluang 110% possible goal dia baru gol tuh. Morata tuh bagusnya crossing tinggi, terus dia lagi loncat tuh heading gol Bagus. gitu. Sama ini dikasih bola daerah dia Iya, bagus banget. bolanya lari gitu ya. Daerah mana dulu? Daerah. Zona pertahanan lawan. Oh. Udah Morata bukan pemain Madrid. Daerah tadi apa bahasa Inggrisnya apa tadi dia terjemahin dari apa? Bola daerah. Iya. Tapi benar bola daerah bahasa bolanya yang bola daerah. Iya. Salah ya. Itu bisa. Tapi ini juga dong, kita membahas rekan tetangganya. Milan per siempre, bro. Milan Gol. lawan Roma. Kemarin di mana sebenarnya ini Roma dominasi banget nih ya, sebenarnya maksudnya secara peluang. Tapi memang off targetnya banyak banget Iya. ya, dan akhirnya ketika ada transisi ini dimanfaatkan sama Leao, asis ke Pavlovic tiba-tiba di kotak kecil loh. Coming from behind. Gila, tapi Posisi center back loh. iya maksudnya aneh loh. Dan Nkunku jadi CF juga, menurut gue ini Allegri masterclass nih menurut gue nih. Fofana beberapa kali peluang depan gawang Iya, coba. Fofana juga harusnya tuh. Fofana bisa yang nambahin keunggulan tapi nggak gol juga. Iya, bisa kill the game yang Leo yang depan kena Ya Leo yang kena ini. Iya, Hmm. ya itu Babak juga. kedua juga. Gitu. Jadi sebenarnya efektivitas sih, karena Milan lawan Atalanta aja ya di pekan lalu, maksudnya di game lalu itu satu doang shot on targetnya. Satu doang, tapi Yes. gol. Samuel Ricci. Iya, efektivitas. Iya, kemarin juga sebenarnya satu yang on target ya, karena kan yang Fofana kan melenceng Iya, gitu iya, kan. iya. Yang babak pertama ya, Pavlovic satu-satu yang on target gol. Tapi gimana pertandingan ini menarik nggak? Ini dua tim nggak pakai penyerang murni sama sekali nih. Benar. Dan formasi cenderung mirip ya. Kalau diperhatikan sebenarnya Ya. formasi cenderung mirip, main wing Tiga juga. back ya. Dan memang sebenarnya ini sih, kedua tim tuh sama-sama coba exploit dari flank sebenarnya. Coba exploit dari flank. Nah, terus pas udah battle midfield tengah, ya praktis Roma paling Cristante kan. Ya tapi sama Kalau ini si gue Milan yang ada lagi gue ini. sorotin Roma tuh Celik yang diincar sama Real Madrid. Iya, maksudnya mereka coba exploit dari flank dua-duanya. Si Milan juga kayak gitu. Cuma memang Milan cenderung lebih tadi efektif. Dia cuma counter in transition aja. Tapi counter transisi positifnya Milan tuh bagus. Kalau gua harus akui Ya, di Leo musim lawan ini. Faktor Dika, Leao, di Musim faktor ini, Leao. Tapi kayak Salmakers-nya juga bisa Yes, boleh. cover, bisa. Oh, itu Ya Modric bagus. Ya Modric bagus. Modric bagus. Modric bagus, tapi ya tadi Rafael Leao sih ini sih pembeda. pembeda sih emang. Gila. Jadi Portugal kalau mau menang jangan nyerang. Transisi aja main cepet gitu. Iya, karena banyak Tapi kan ada pemain. satu pemain pas itu si 7 tuh.
Yang pasti harus Di depan. dioper. Harus dioper kan. Cuma ini Klausul. sih, cuma sebenarnya ini membuat Paulo Dybala nggak datang juga kali ya. Karena ini harusnya imbang menurut gue. Milan Roma tuh imbang. Ya. Menit 81 Penalti ya. penaltinya Ditepis Minyong. Paulo Dybala. Walaupun Bagus, dia jersey putih itu bagus kan, dipakai juga, tapi ya Tapi gagal. telak sih itu. Tepisnya gila sih. Tepisnya Kebaca banget. Kebaca banget. itu. Udah Tapi pemain. penaltinya nggak kayak polisi ke gawang Juve yang melambung tinggi ke udara. Pleset. Kepleset. Pleset. John Terry juga pernah sih. Kepleset. Cuma malah polisi kan Iya. striker. Tapi itu kalau maksudnya polisi- pemain yang ada di depan gitu, Kalau front line. polisi gol peringkat 1 loh. Iya, Siapa? Milan. Kan beda 1 poin. Itu kan imbang. Oh yang lawan Juve. yang lawan Iya. Juve. Tapi ini membuat tadi kayak Serie A padat. kemenangan Chelsea lawan Spurs kan bikin padat banget tuh, beda cuma 1 poin, 2 poin kecuali yang Arsenal ya. Dibanding yang lain kan ada sedikit jarak lah gitu. Nah kalau ini tipis banget nih. Bahkan kemarin gue bahas juga Pak Siaran, dari peringkat 1 sampai peringkat 7 itu cuma beda 5 poin doang. Deket itu. 5 poin doang 1 sampai 7 gila. Bahkan Como termasuk ya ini gue ngomongin ya. Oh iya. Itu gila banget sih, bener-bener saling berganti dan ini bisa ada geser gini gara-gara Juve menang, Bolonya juga menang lawan Parma. Ya. Itu sebelum game itu terus Roma kalah jadi sama poinnya sama Milan. Padahal kalau enggak ada kesempatan dia nyalip Napoli sebagai Peringkat kapolista. 1. Peringkat 1. Enggak sih. Iya. Belum. Enggak. Kalau menang peringkat 1. Iya kalau menang. Siapa, kalau Roma? menang. Iya, Oh, kalau Romanya menang. peringkat 1 kan nggak dapet dia. Iya, Kalau menang, kalau menang. Tapi Tapi ya itu. gue melihat Liga Serie A ya, Liga Italia Seru banget sih. seru banget. Tipis ini tuh mirip kayak Liga Indonesia. Nah, Persib Bandung menang kemarin Bib Betul. lawan Bali United 1-0. 1-0. Andre Yung. Andre Yang. Ya, Andre Yung. Bajunya Tom Hai robek ya. Iya. Iya. Tapi yang menarik kalau Super League 2 ke bawahnya yang padat. 2 ke Iya, 1-nya jauh. Betul, karena Kayak Liga Inggris Borneo dong. menang lagi ya? Borneo menang belum lawan Dewa United. Dan Wah, kalau dia menang Tim buat kita. iya tim kita ada tim kitanya. Jangan di sini ada tim kitanya dong. Dan gimana Persib Bali United sama Persija menang juga? Menang Persija Persib menang terus juga Persita kemarin seri. Ya. Jadi masih nahan di 4 besar juga Persita. Ya. Yang menarik adalah Borneo kan akan main lawan Dewa tanggal 5 karena Dewa habis main AFC Challenge AFC, League. ya. Nah, kalau Borneo menang lawan Dewa dan di partai tunda lawan Persib dapat poin, at least draw. Semakin jauh, Makin jauh ya. makin jauh. Tapi gue sih ya yang selalu kita bilang Bib, Apa? kalau Super League atau Liga Indonesia tuh 10 pertandingan pertama mah Pre-season. Ini Pre-season. baru nih abis ini. Dan ya Persib abis ini bakal udah ditunggu tim-tim kuat juga. Selangor. Selain ACL 2 ya. Ada Borneo, ada Malut United, ada ya PSM walaupun di bawah tetap tim perserikatan harus dihargai. Tapi- Bayangkara. Tapi gila ya PSM Jogja tuh tetap konsisten di Iya. top 5 loh Iya. dari ini klasemen pertama gitu. Iya dari Dari match pertama. week match pertama memang ada di papan atas dan ini mungkin faktor dari Jean Paul van Gastel yang dimana dia adalah asistennya dari Van siapa, Jer? Bronckhorst. Jean Paul van Gastel, asisten siapa Jer? Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni. Lu tahu nggak Jean Paul van Gastel Udah yang buat nonton. nulis Faster. Castel. Aduh. Castel. Ah. Gambar lagi warnain. bukan Warnain nulis lagi aja. bukan nulis. Ya, tapi Borneo ini, Cil. Borneo ini kan nomor 1 jarak cuma 4 karena baru 8 kali main ya. Yes, Ya, betul. 8-0 gila gitu. Maksudnya gue tadi mau bandingin sama two games in hand. gila. Jadi kalau menang Jadi- 2 10 Jauh banget. 10 ya. Iya, jadi pas game ke-7 dia iniin apa 007. Oh. Agent James Bond. 7-0. 7-0 tapi bukan Bisa 0-0. 10 poin ya. Soalnya tadi Iya. gue bilang ini soalnya beda nih. Kata dulu bilang sama Premier League ini kan jarak cuma 4. Soalnya Premier League 6 bedanya. Iya. Iya. Ini agak- padatnya agak dari beda. peringkat 2 sampai peringkat Iya. 6. Iya. Tapi gua ngelihat sih Borneo ya ini tantangan sebenarnya sih di Musim ini. di laga-laga sekarang lawan Dewa, lawan Persib Persib Bandung, Bandung nanti. jadi agak susah. Persib juga konsistensinya diuji sama Malut, Betul. Sama Borneo juga. Borneo, jadi PSM, Dewa United. Dewa United, jadi seru sekali ya Super League ini. Iya. Super League seru. Tapi sepakat yang si Angga juga bilang kan kayak ini Serie A ketat banget, Serie A seru banget, belum ngomongin Scudetto siapa karena emang jaraknya tipis-tipis 10 banget dan ini sebenarnya keuntungan. Tapi kalau Serie A itu ini ya selisih gol apa playoff sih kalau dulu kan Head to kalau head. poin sama Head to head dulu. Bukannya head to head enggak, dulu dia. Head to head ada opsi. Head to head itu opsi. Oh. Ya tapi kalau nggak salah sih head to jarang head. banget. Waktu itu hampir kejadian 2 musim lalu ya. Ya. Nggak, yang jadi waktu- selisih gol nggak ngaruh. Enggak, Iya. seingat gue sekarang udah diubah. Udah diubah ya? Jadi playoff cuman ntar cek. Karena ya itu gara-gara 2 season lalu orang wah Iya dia head to head kan? Napoli sama Inter hampir bisa head to head di laga terakhir. Di Iya. pertandingan tambahan. Berarti selisih gol nggak ngaruh ya?
Gak ngaruh, tapi emang Karena sebenarnya Inter punya plus 12 bagus banget loh nah, sisi tapi golnya. di Serie A selalu mengatakan yang paling sedikit kebobolan Yang bisa juara. itu, dan yang uniknya yang paling sedikit kebobolan adalah pelatih yang gayanya nyerang banget. Itu Gasperini, Roma. Roma. Gila, Tiba tiba dia jadi Gasperini. ahli bertahan sekarang. Gila, Gasperini. Dulu mainnya kan dia 3-4-3 super nyerang. Tapi emang itu sih maksudnya kalau Roma bahas dikit ya. Dia selama 2025 dia poin terbanyak loh di Serie A. Oh kalender. Bahkan di atas kalender di atas Napoli sama Inter. Iya. Karena pas di eranya Ranieri itu terakhir sisa setengah musim kemarin juga gacor Iya. dan away-nya gila. Iya benar. Away-nya gila. Dan Gasperini punya gelar Eropa. Iya benar sama Gak semua Atlanta. tim, gak semua Ya, tim. betul. Ya di yang sini duduk kan cuma satu yang gak punya kan. Arsenal ya? Ini kan kita semua punya nih. Arsenal bukan sih nggak punya. Ya gak punya. Winners. Arsenal bukan sih? Oh, iya. Arsenal bukan punya Piala Winners ya? Jadi Gak ada. jadi wajar lah kalau United nggak menang lawan Nottingham Forest. 2 Piala Champions, Bro. Oh iya Nottingham. 2 Piala Champions lawannya. Beda cuma 1 lah sama United. Susah Iya ya. bisa. Sejarah bahasnya. Lah kalau Liga Cuma 3, do maaf. kalau Liga nggak seru kan ya karena Barcelona 3-1 lawan LC, Madrid Ya, menang pada lawan 4-0 lawan Valencia dan ada gagal penalti. Iya. Vini. Gimana nggak mau gagal diejek? penalti biasa aja, gagal penalti. Paulo Dybala gagal penalti juga biasa. Enggak biasa nih kita bahas. Ya udah. Ya udah kan, gak ada yang menarik, orang lawan tim kecil juga. Nggak, Madrid. masalahnya gini. Vini marah-marah diganti. Udah baik. Giliran kan. dikasih penalti, gak gol. Tuh. Minta harusnya Mbappe. Minta kan Mbappe dikasih, Mbappe yang ngasih. nggak secara mental. Kalau minta tuh udah yakin banget ngegolin. Mbappe yang ngasih bukan minta. Enggak pasti diancam pas latihan tahu. Gila mana ada. Takut Kayak- digigit sama Vini. Ya Sama kan? Vinga yang gigit. Kenapa gigit? Iya kan waktu itu pernah dia gigit Arda Guler. Sama Vinga Oh, itu. pernah. Ya, kok, sama kok. Kamavinga. Adu-adu gigit. Gitu. Apa? Apa udah lah? Nggak ada. Gak perlu, nggak seru. Dah, berarti langsung- Valencia tuh peringkat 18 di La Liga Jadi biasa sekarang. aja buat lu Biasa ya. aja. Biasa aja 4. Bukan karena skill hebat kuat ya. Jual nasi goreng Valencia. Banyak kan. Ada di udah Marnat. pernah. Udah di Marnat ada. Ya tapi kalau lu lawan Liverpool gimana sebelum ini UCL? Karena dekat. UCL cuma itu yang seru doang ya. Karena Iya. tadi gue lihat jadwal Inter lawan Khairat Almaty. Ini saatnya Anda berpesta. Ke Kazakhstan ke Kazakhstan. Enggak di Inter. Di Milano. Oh, di Milano. Maksudnya? Klasemen produktivitas. Sisi gol difference. Santai menang itu loh lawan Kairat lah. Kayak Persijap bisa menang Persijap Kairat. lawan Kairat. Enggak juga. Khairat. Enggak juga. Madrid menang 5-0. Oh iya. Iya. Ya Kok cuman bagus? kalau misalnya ngomongin lawan Liverpool ya singkat aja sih maksudnya Iya. ini bakal jadi pertandingan balas dendamnya Madrid musim lalu karena musim lalu tuh Madrid main tanpa Vinicius ya kan. Terus Mbappe dikunci habis-habisan sama Conor Bradley. Sama Mbappe gagal penalti yang penaltinya ditepis sama Chaumin Kelleher ya kan, yang sekarang pemain Brentford. Dan jadi ini benar-benar ajang balas dendam juga, terutama Liverpool juga sekarang bisa dibilang formnya lagi menurun banget, beda banget sama musim Iya, iya. lalu yang dimana Walaupun menang 2-0 kemarin menurut gua untuk lawan Madrid sih ya maksudnya kalau secara di atas kertas sih iya dan Iya. tapi balik lagi ini mainnya di Anfield ya, walaupun Madrid beberapa kali juga sempat ngalahin Liverpool di Anfield, tetap menurut gua salah satu stadion selain Bernabeu yang menurut gua paling angker itu Anfield. Iya. Karena MU menang fansnya- MU menang lawan di Anfield kemarin. Iya, MU bisa menang lawan. Iya. Ya, itu mungkin bisa kita pelajarin juga ya. Cetak, Wis. cetak gol menit-menit Kita awal kan. pelajari lu ngasih tahu. Gua kasih tau lu Cabi. bisa penalti lagi. Enggak mau gue. Sabi lah gila, Sabi. Tapi ini juga kembalinya Trent Alexander-Arnold Iya, betul, dan itu juga yang mau gue Sabi tanya. Alonso balik lagi. Ya waktu itu Sabi Alonso di Leverkusen ya. Cuman ini dari Madrid ke Liverpool. Tapi main nggak do kira-kira do? Tren. Trent kemarin tuh masalah kemarin di Valencia gak main. Gue kaget juga tuh. Padahal lawannya Kagetnya tim- gimana kagetnya? Wow. Hah? Kok gak main Trent? Kok bisa? Gitu. What the fuck gitu gue. Buka baju. Gue lagi buka baju. Gue ngerasa kok nggak main juga, tapi kayaknya mungkin Xabi Alonso ngerasa oke, memang match fitnessnya belum terlalu full, mungkin bakal gue mainin waktu lawan Liverpool, dan gue juga ngerasa kayaknya lawan Liverpool juga kayaknya dia bakal jadi cadangan juga sih. Iya. Itu sih karena emang Valverde di right back nih lagi Oke, konsisten iya, bagus oke banget. lagi oke banget. Dan menurut gue juga ini formnya week Liverpool ini lumayan berat ya karena habis lawan Real Madrid bakal ketemu Manchester City juga. Yes. Wow. Dan nanti kita bakalan ada konten preview juga. Iya. Jadi City lawan Liverpool kalian nanti bisa nonton juga. Seri amin, seri amin. Ya. Keuntungan buat Anfield Arsenal. ya, Anfield ya. Setahu gue Anfield. Karena kan dong. kemarin kan Etihad, Etihad habis Etihad. Bournemouth.
Kemarin Etihad Oh soalnya. iya bener. Harusnya Anfield sih, setahu Iya, iya. gua. Spurs MU sama Liverpool City. Iya, betul. Pantes Spurs MU 7:30 aja. Ya, Liverpool City itu adalah oh, di Etihad malah. Etihad. Ya, Iya, jadi 19. nanti kita bakal ada previewnya guys, tenang aja nanti bakal tayang di hari Jumat. Jadi kalian jangan lupa untuk komen, like dan juga share. Seri ke teman-teman teman-teman kalian terutama yang fans Premier League dan Iya, fans Serie Seri. A karena Serie A lagi mepet ketat banget, Bro. Sepakat ya, belum ada yang tahu siapa Scudetto ya. Gitu. Ya jangan lupa ya buat kalian yang mau komen-komen, mau nanya-nanya apa bisa di Saweria kita, dan juga jangan lupa untuk like, comment dan subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. So, Tackle Bebas cabut undur diri. Dadah.